Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita ada di hari Minggu yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mari di kesempatan yang luar biasa ini, biarkan kita boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa di sepanjang ibadah ini. Untuk itu saya mengajak kita berdoa. Dipermuliakanlah namamu ya Bapa. Atas semua anugerah kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kami mau bersama-sama menikmati Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya lewat nyanyian, pujian, dan sembah kami. Untuk itu Tuhan lawat dan jamah setiap kami. Jangan ada satupun yang dilewatkan ya Tuhan. Karena hari ini kami merindukan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Itulah berkat ibadah. Roti anggur kami diberkati dan semua penyakit dilalukan. Kami serahkan ibadah ini sekali lagi hanya dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Kita agungkan dan muliakan namanya. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Upakanku sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Siapapun, Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap sempurnakan jadi karya
Kan ku dasar ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Oh, mujizat buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kita mau katakan bersama, haleluya.
bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Syarat ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, membangkitkan, membangkitkan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan seluruh keberadaan hidup kami untuk menerima setiap perkataan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat kekasih hati Tuhan yang ada di GBI Asia Afrika. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang luar biasa mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca perikop firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Markus 11 ayat 20, kita lompat Bapak Ibu ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Markus 11:24 Bapak Ibu, baca sama-sama yang kuat. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca satu perikop cerita firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus dan murid-murid hari itu berjalan dari sebuah kota yang disebut Betania menuju ke arah Yerusalem. Mendekat ke arah Yerusalem dalam kondisi tubuh yang pasti juga lelah, haus, dan lapar karena jalan kaki yang cukup jauh. Yesus dan murid-muridnya melihat pohon ara yang rimbun daunnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dan murid-murid? Mereka mendekat kepada pohon ara yang berdaun lebat itu. Mereka cari buah, tapi buah gak ketemu karena Alkitab berkata bukan musim buah ara. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Janganlah seorang pun makan buahmu lagi sampai selama-lamanya." Dan dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Keesokan harinya pohon ara itu menjadi kering. Hal ini pernah membuat saya terheran-heran. Apa yang terjadi pada masa itu? Apakah Tuhan Yesus menjadi seseorang yang begitu emosional karena lapar, lalu kemudian pohon ara itu jadi sasaran tembak dan kena kutuk, lalu kemudian dia menjadi kering? Apakah Tuhan Yesus seemosional itu?
Tentu saja tidak demikian Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setianya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dan untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Lalu pertanyaannya, kalau begitu kenapa pohon ara itu dikutuk? Padahal bukan musim buah ara. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara mengenai musim buah ara, ketahuilah bahwa musim buah ara di Israel itu biasanya musim bulan Juni-Juli, Bapak Ibu. Dan kalau kita baca Alkitab ini baik-baik, Tuhan Yesus jalan itu pada hari menjelang Paskah. Dan hari menjelang Paskah berdasarkan kalender Israel itu adalah sekitar Maret-April, Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu tahu yang dimaksud musim buah ara adalah pohon ara menghasilkan buah yang ranum yang berwarna merah. Menariknya dari pohon ara ini, sebelum dia menghasilkan buah yang ranum dan berwarna merah tersebut, maka pohon ara itu akan menghasilkan terlebih dahulu buah yang berwarna hijau yang disebut turquoise, Bapak Ibu. Buah yang berwarna hijau ini nanti akan otomatis gugur setelah dia digantikan dengan buah yang baru yang berwarna ranum kemerah-merahan itu, Bapak Ibu. Nah, buah yang berwarna hijau ini sebagai buah pendahuluan yang kelak akan dimakan oleh petani dan juga orang-orang miskin. Tuhan Yesus pada saat mendekat kepada pohon ara itu, pohon ara ini harusnya sudah menghasilkan turquoise itu, Bapak Ibu. Sebab turquoise ini dia akan tumbuh bersamaan dengan daun-daun yang tumbuh. Jadi Tuhan tidak menemukan yang namanya turquoise ini, yaitu buah pendahulu yang harusnya sudah bisa dimakan oleh petani dan juga oleh orang-orang miskin. Petani itu tahu, kalau pohon ara tidak menghasilkan turquoise atau buah ara pendahulu, maka pohon ara itu tidak akan berbuah. Jadi lebih baik ditebang. Berdasarkan pengetahuan mengenai pohon ara, musim pohon ara ini, maka kita akan mengerti bahwa bukan masalah Tuhan Yesus kelaparan lalu jadi emosi, lalu kemudian pohon ara jadi sasaran tembak. Bukan itu Bapak Ibu. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan sengaja mendekat kepada pohon ara itu untuk memberitahu kepada murid-muridnya satu message, satu pesan yang sangat penting. Bukan berarti Tuhan mendekat itu karena Tuhan tidak Maha Tahu. Oh, Tuhan tahu. Tetapi kan lucu kalau Tuhan Yesus mengutuknya dari jauh, Bapak Ibu. Tuhan sengaja mendekat supaya murid-murid belajar sesuatu. Satu pesan yang sangat penting. Dan hari ini, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih. Pesan yang sangat penting itu juga turun atas kita. Atas Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Apa itu pesan pentingnya? Pesan penting dari cerita firman Tuhan ini ada di Markus tadi. Mari kita baca Bapak Ibu yang terkasih. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu." Perhatikan Bapak Ibu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, jemaat GBI Asia Afrika, dengarkanlah. Pohon ara sengaja dimatikan oleh Tuhan Yesus supaya iman murid-murid tumbuh. Iman murid-murid tumbuh.
tumbuh dalam hal apa? Dalam hal menerima hasil atau jawaban doa. Masa-masa pandemi ini adalah masa yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Masa-masa ini adalah masa kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengar berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Ada minggu-minggu kita rajin ibadah, ada bulan-bulan kita rajin ibadah, ada tahun-tahun kita sungguh-sungguh beribadah. Dan masa-masa pandemi ini adalah masa yang begitu exciting, masa yang luar biasa untuk mempraktekkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa doa kita didengar, doa kita dijawab. Kalau kita percaya Bapak Ibu, maka kita akan menerimanya. Saya teringat beberapa hari yang lalu, ada salah satu pengerja kami, tiba-tiba di rumah doa Kamis itu, dia datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya baru pulang dari rumah sakit." Saya tanya, "Kenapa?" Lalu kemudian dia menunjukkan satu kantong plastik yang isinya adalah hasil tes dia Bapak Ibu. Dan dia cerita, Rabu sebelumnya, 1 hari sebelumnya, ini kisah beberapa hari Bapak Ibu, bukan beberapa bulan. Dia berkata tiba-tiba dia mengalami serangan stroke. Pada saat dia sedang bersantap malam dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan, tiba-tiba dia kena serangan stroke. Tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dengan fisik atau badan dia. Tangan kanannya bergerak sendiri Bapak Ibu, tak beraturan. Dia tidak bisa kontrol tangan kanannya. Teman-temannya mendekat kepada dia dan terkaget-kaget melihat raut wajahnya berubah. Ngomongnya sudah pelok begitu Bapak Ibu, ngomong tak beraturan. Dicoba untuk diberikan air minum hangat di tangan kanan, tetapi tangan kanan tak terkontrol dan tidak bisa megang air itu. Tangan kiri coba meraih tapi akhirnya tumpah juga. Teman-teman menjadi panik mengetahui apa yang terjadi. Lalu kawan ini, perhatikan Bapak Ibu, dia mengambil langkah iman. Dia percaya bahwa kalau dia berdoa Tuhan dengar. Tuhan dengar, dan kemudian dia memperkatakan sesuatu kepada masalah dia, kepada gunung dia, yaitu stroke yang sedang menyerang dia. Hari itu, camkan Bapak Ibu, tidak ada pendeta yang tumpang tangan. Bukankah masa pandemi ini juga sulit mencari pendeta yang mau tumpang tangan atas kita? Hari-hari itu adalah hari yang luar biasa. Hari mempraktekkan firman Tuhan. Jadi apa yang kawan ini lakukan? Dia mulai memperkatakan firman Tuhan. Dia percaya bahwa doanya didengar dan dia terima kesembuhan itu. Langsung dia ngomong dengan bahasa yang masih tak beraturan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan dia. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyucikan dia. Darah Yesus menyucikan dia. Dia dengar suara hatinya berkata, darah Yesus menyembuhkan kamu. Darah Yesus menyembuhkan kamu. Lalu kemudian dia terus berkata kepada gunung masalah dia. Bapak Ibu, Tuhan ajarkan kita supaya kita ngomong sama masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa berkata kepada masalah itu untuk berhenti. Bahkan kita bisa berkata kepada gunung untuk pindah. Kalau kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka kita benar-benar akan menerimanya Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Ngomongnya yang pelok, ngomongnya orang yang kawan sahabat ini udah susah, tata bahasa tak beraturan, tiba-tiba, boom, mujizat terjadi. Tangan yang tadinya bergerak tak beraturan, tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah Bapak Ibu. Dan dia mulai bisa berkata-kata dengan lancar. Teman-temannya senang. Dia dibawa kembali ke tempat dia istirahat ke rumahnya. Keesokan harinya beliau dibawa ke rumah sakit untuk dicek semua. Rumah sakit berkata bahwa ini harus dicek karena sangat berbahaya. Setelah dokter periksa ABCDE, hasil tesnya ada Bapak Ibu. Sebelum pulang, dokter berkata kepada dia, kamu ini orang yang beruntung. Kenapa dia dikatakan beruntung? Serangan stroke itu tidak berpengaruh apapun terhadap dia. Tetapi sebagai manusia, ya tetap harus cek Bapak Ibu. Baru minggu kemarin, beliau cerita lagi kepada saya. Beliau kembali ke rumah sakit dan sekarang check up secara keseluruhan. Khususnya di jaringan saraf bagian kepalanya itu. Dan apa yang terjadi? Dengan wajah penuh sukacita beliau berkata, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya mau kasih tahu sebuah berita.
berita sukacita bahwa pihak rumah sakit berkata, saya sembuh sempurna Pak, saya sembuh sempurna. Sementara saya bicara ini, saya merasakan pengurapan Tuhan turun atas kita semua. Hari ini, matikan pohon ara itu. Pohon ara yang tidak berbuah. Adakah pohon ara yang tidak berbuah dalam hidup Bapak Ibu? Matikan itu. Hal-hal yang membuat kita tidak bertumbuh untuk mengasihi Tuhan. Entahkah itu film, entahkah itu hobi, entahkah itu drakor, apa saja. Bahkan mungkin multimedia selama ini sudah membuat Bapak Ibu tidak berbuah. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, matikan pohon ara yang tidak berbuah itu. Supaya iman Bapak Ibu tumbuh. Dan begitu iman itu tumbuh, maka iman itu menyukakan hati Tuhan. Ingatlah Tuhan Yesus telah berfirman, kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Biar hari ini kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku orangnya. Aku mengasihi Engkau. Aku percaya kepadamu. Saya tidak tahu apa masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari terakhir ini. Mintalah, percayalah. Pertolongan Tuhan akan datang bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka janji Tuhan, perhatikan kata telah menerimanya, janji Tuhan, kita benar-benar akan menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Dan tundukkan kepala. Dan sekarang mulai ngomong kepada gunung atau masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Ayo jangan takut. Katakan supaya masalah itu selesai dalam nama Tuhan Yesus. Katakan hal-hal yang membangun. Ayo doa Bapak Ibu, doa. Dan percayalah kita menerima pertolongan itu. Percayalah kita menerima mujizat itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat itu. Hari ini juga, terimalah mujizat itu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan kami dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Roh Kudus telah dicurahkannya pada hari Pentakosta, mengurapi kita dengan kuasa untuk memenangkan jiwa. Kabarkan
Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah yang sangat luar biasa pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Mari sekarang angkat tanganmu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dia kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Dan terjadilah, tahun ini juga engkau akan ditolong Tuhan secara ajaib. Tahun ini juga engkau diberkati Tuhan secara ajaib. Terimalah semua berkat yang terindah itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati, sama-sama katakan amin.